Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah e-Government, Bapak Abdul Halik, SIP, MAP. Perkenalkan, nama saya Yusra, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 dengan NIM 2021307024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang regulasi mendukung e-Government. Baik, langsung saja. E-Government dalam sistem pemerintahan memiliki peran strategis dalam peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. E-Government atau pemerintahan elektronik juga merupakan konsep yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa disebut dengan TIK, untuk memfasilitasi interaksi antar pemerintah, warga negara, dan sektor swasta. E-Government mengacu pada penerapan teknologi digital dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang mencakup berbagai kegiatan seperti penyampaian layanan publik, pengelolaan informasi, dan interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Penggunaan internet, aplikasi mobile, dan sistem manajemen informasi memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada warga. E-Government juga merupakan inovasi penting dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya. Dengan memanfaatkan teknologi, e-Government memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat demokrasi, dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Meskipun ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat untuk investasi dalam infrastruktur TIK, e-Government dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik. Ada beberapa tantangan dalam implementasi e-Government. Yang pertama itu keamanan dan privasi, 2 digital divide, 3 resistensi terhadap perubahan, 4 regulasi dan kebijakan. Berikut ada 5 aspek yang mempengaruhi e-Government. Yang pertama itu aspek utama yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem informasi untuk mendukung operasional pemerintah dan penyampaian layanan publik. 2. Layanan publik digital atau penyediaan layanan pemerintah secara online termasuk pendaftaran, pengajuan izin, pembayaran pajak, dan akses informasi publik. 3. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan aksesibilitas informasi tentang kebijakan pengeluaran dan aktivitas pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat. 4. Partisipasi publik, mendorong keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan melalui platform digital seperti forum online dan jajak pendapat. Adapun aspek yang kedua yaitu aspek teknis, yang meliputi kualitas jaringan internet, keamanan sistem dan data, kompatibilitas perangkat lunak, dan penggunaan teknologi baru atau AI, blockchain, dan cloud. Selanjutnya itu aspek sosial, yang meliputi kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, penerimaan teknologi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengembangan budaya organisasi. Selanjutnya itu aspek ekonomi yang berupa anggaran dan biaya, 2 penghematan biaya, 3 peningkatan efisiensi, 4 pengembangan ekonomi lokal, dan 5 investasi teknologi. Dan yang terakhir itu ada aspek manajemen, yang meliputi perencanaan strategis dan pengembangan e-Government, 2 pengelolaan proyek e-Government, 3 pengawasan dan evaluasi kinerja e-Government.
4. Kerjasama antar instansi dan masyarakat. 5. Pengembangan kebijakan e-government. Adapun regulasi pendukung e-government yaitu yang pertama, undang-undang, kedua, peraturan pemerintah, 3. Peraturan presiden, dan 4. Kebijakan dan pedoman regulasi lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Regulasi yang mendukung e-government sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang aman dan efektif dalam implementasinya. Regulasi yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Adapun Peraturan Presiden. Yang pertama itu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. 2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Satu Data Indonesia. 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi. Peraturan selanjutnya itu Peraturan Menteri. Yang pertama itu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengamanan Sistem dan Data Elektronik. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Informasi. Selanjutnya itu Kebijakan dan Pedoman. Kebijakan Pemerintah tentang e-government tahun 2013. 2. Pedoman Pengembangan Sistem Informasi dan Pemerintah dari tahun 2014. Dan ketiga itu Kebijakan Satu Data Indonesia tahun 2019. Adapun beberapa jenis regulasi yang berperan dalam mendukung e-government. Yang pertama itu perlindungan data pribadi atau regulasi perlindungan data yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi untuk melindungi privasi warga. Undang-Undang Keamanan Siber mengatur langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi data dan sistem pemerintahan dari ancaman siber. 2. Akses informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi menjamin hak warga untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam meningkatkan transparansi. 3. Standar teknologi. Standar interoperabilitas menetapkan standar teknis untuk memastikan berbagai sistem dan aplikasi pemerintah yang dapat berfungsi dan saling berinteraksi. 4. Kerangka hukum dan transaksi elektronik. Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur validitas dan legalitas dokumen dan tanda tangan elektronik untuk transaksi digital. 5. Regulasi layanan publik atau standar layanan publik mengatur kualitas dan aksesibilitas layanan yang disediakan secara digital. Pengembangan infrastruktur
TIK. Dukungan atau infrastruktur, kebijakan yang mendorong investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk e-government. 7. Pengaturan anggaran dan pembiayaan. Regulasi pembiayaan proyek TIK mengatur alokasi penganggaran dan sumber daya untuk proyek e-government. 8. Pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan TIK mengatur pelatihan bagi pegawai pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang e-government. 9. Pengawasan dan akuntabilitas. Regulasi pengawasan menetapkan mekanisme untuk mengawasi implementasi e-government dan memastikan akuntabilitas melaksanakan layanan. 10. Kerjasama internasional. Perjanjian dan kerjasama mengatur kerjasama dengan negara lain dalam pengembangan dan penerapan e-government. Regulasi ini juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan, pelaksanaan, dan penggunaan e-government secara efektif dan aman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.